berbeda tentunya apabila melihat misalkan salah satu video saya misalkan. Dia itu kan melihat, meneliti, terkadang mereka itu lebih teliti daripada saya kan. Sampai dia juga memperhatikan gimmick, memperhatikan segala macam. Yang akhirnya mereka menyimpulkan dan menyimpulkannya ini karena memiliki apa namanya dasar pemikiran yang berbeda ya. Sehingga dia juga menyimpulkan yang berbeda. Itulah yang menimbulkan adanya pro dan kontra. Nah, dan saya melihat bahwa pro dan kontra ini jumlahnya yang memberikan komentar positif dan yang pedas itu masih banyak yang memberikan komentar positif gitu loh. Jadi saya sangat merasa tidak khawatir terhadap hal seperti itu. Yang penting kita tahu batasan saja. Kita mengerti akan kapasitas gitu loh. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang konten kreator yang tentunya harus punya dasar-dasar juga untuk bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan tentang video-video kita, tentunya seperti itu. Jadi saya sebetulnya sangat senang apabila banyak orang memberikan komentar pedas sama saya. Jadi itu dijadikan bahan koreksi untuk saya bagaimana bisa memberikan yang terbaik. Kalaupun misalkan suatu saat nanti saya merasa baik, saya yakin komentar yang pedas itu tetap saya selalu ada kok. Seperti itu. Jadi saya baik-baik aja. Saya berpikir positif aja terhadap komentar apapun itu gitu. Ya. Jadi tidak akan ada orang yang 100% suka sama kita ya Kang ya. Begitu ya? Betul Betul ya Mas sekali. Denny ya? Ya, betul sekali seperti itulah kira-kira. Mas Den, saya pengen Mas Den baca kartunya Kang Heri nih Mas Den. Kang Heri ini sebenarnya gimana sih orangnya? Boleh lah. Nih, Rame nih. kartu untuk Kang Heri nih. Jadi mungkin tadi ada yang mungkin di sini juga berkomentar, terus mungkin di sini juga gemes gitu. Kang Heri ini kalau berbicara kenapa sih kok diplomatis sekali dan sebagainya. Ya kita harus mengingatkan kembali beliau ini adalah seorang lawyer ya, seorang yang memang seorang profesional yang sedang mengerjakan satu hal yang memang diamanatkan ke beliau ini tadi. Makanya mungkin nggak bisa bicara sebebas saya atau Mbak Uni. Jadi kalau saya kira di sini, Kang Heri ini saat ini memang sedang mengalami banyak hal yang harus difikirkan. Tapi bukan langsung berkaitan dengan hal itu tadi. Jadi ada banyak hal yang saat ini memang menjadi pertimbangan dan kalau ternyata ini salah memutuskan atau salah memilih jalan, saya pikir ya akan jadi satu hal yang tidak akan, ya mungkin akan kontraproduksi ya, saya pikir begitu. Nah, saya merasakan juga sebenarnya beliau ini seseorang yang ya ada pada kapasitasnya mengerjakan hal ini seperti apa yang memang beliau itu kerjakan, dan sepertinya ini adalah satu hal yang akan saya yakin ini meningkatkan apa yang kemarin beliau ini lakukan. Jadi kayak kalau orang bilang itu nanti setelah ini dan kalau ini selesai kita akan tahu bahwa Kang Heri ini akan, jadi kalau dipikir itu ini tuh kayak ujian naik tingkatnya Kang Heri nih. Mungkin nanti akan beliau akan jadi seorang yang ini seperti disertasi atau tesis gitu ya Mas ya? Ya, mungkin tadinya itu cuma Jawa Barat. Nah, di sini nih kayaknya beliau akan langsung menasional nanti namanya. Itu yang Amin. Amin. Waduh, nanti ini saya janjian untuk live Instagram ya. Sebetulnya ini saya langsung nih ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Mas Denny. Silakan. Sebetulnya yang saya suka dari Mas Denny ini nih terkait persoalan yang barusan disampaikan, sebetulnya saya bukan membenarkan ya, tetapi ramalan kali ini Mas Denny mudah-mudahan aja menjadi sebuah doa yang dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Terima kasih Mas Denny. Pada dasarnya ramalan itu adalah doa, Kang. Karena ya saya sudah sampaikan bahwa nggak ada orang itu bisa meramal tepat. Meramal itu artinya karena masa depannya belum terjadi. Terus kita mau lihat apa? Yang terjadi sebenarnya adalah doa dan impian kita yang kita ciptakan dan kita usahakan agar itu terwujud. Itulah ramalan yang sebenarnya. Iya, oke. Mas Denny sebelumnya pernah, tapi kalau di kontennya sudah sering sih kemarin ngeramal soal Pak Ganjar, soal Pak Anies Baswedan. Sebelumnya di channel live Instagram saya ngobrolin soal Gubernur Jawa Tengah, Mas Kang Heri.
Jadi buka kartunya Pak Ganjar, tapi Pak Ganjarnya nggak hadir. Mas ini ada yang minta gimana kalau kasus Subang digambar dengan pasir. Nah, seperti kemarin Mas Denny bikin lukisannya dari Mbak Vina atau dari Mas ini yang Oh, Eril? saya. Oh, oke. Oh, Itu ada yang permintaan. Eril Vina. Oke. Tapi kan Eril, Vina nggak meramal, dia menggambar wajah aja. Nah, Menggambar kalau nanti wajah. khusus kasus Subang, coba nanti saya buatkan. Ini request yang akan pasti saya. Iya, tadi saya lupa akan namanya. Ada, sudah jauh soalnya, scrollnya sudah Iya. jauh. Iya. Tapi ini Mbak, Ah, kita ini Iya, harus silakan, Pak. kita harus tahu bahwa sebenarnya saat ini itu tuh kita sedang, kalau menurut saya loh ya, ini satu hal yang bersejarah loh, di mana ada sebuah kasus terjadi. Biasanya kalau kita zaman dulu itu mungkin zamannya Kang Heri ini masih muda dulu, orang ngobrolin ini tuh masih di warung kopi. Iya, Jadi kayak betul. kita nyeritain baca di koran atau di TV, terus ngumpul di warung kopi, Betul. kayak gitu ya Kang ya. Menurut kamu Iya. siapa tuh? Ini seperti ini, makanya ini seperti itu. Diskusinya terjadinya di tempat lingkup yang sangat spesifik. Nah, terus kemudian Spesifik. berganti, zaman sekarang sudah sosial media, semua orang sekarang ini bisa berkomentar. Bahkan saat ini tuh divisi humas Polri saja, itu kalau live, itu orang-orang tuh bisa komentar di bawahnya. Jadi Betul, maksud saya betul. adalah ini adalah era baru. Kita adalah saksi bagaimana penegakan hukum tentang keadilan Betul. dan hal-hal yang lainnya. Ini sedang direformasi semuanya, bukan reformasi ya, sedang Ya, dipantau mengalami juga ya sama revolusi. seluruh elemen masyarakat ya, Mas. Betul, apalagi Mbak juga kan sebagai seorang reporter. Kalau dulu kan berita itu mengalami berita itu dikumpulkan, berita itu disunting, berita itu dituliskan, dicetak, terus kemudian didistribusikan, terus baru gosip atau misalkan pendapat Dibaca. orang-orang ini baru bergulir. Tapi kalau sekarang Iya. Mbak, kita live menyaksikan Betul. sesuatu, orang seperti komentator bola dan juru kampanye, mereka bisa komentar apa saja. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas kasus-kasus yang monumental seperti ini? Sebenarnya, mohon maaf, bukannya saya mengecilkan arti sebuah kehidupan ya, tapi yang sudah Ya. meninggal kan yang memang sudah meninggal, Mbak. Yang saya sekarang lebih care ini kepada orang-orang yang masih hidup, yaitu orang-orang yang nonton dan mencermati berita ini. Nah, akan sangat disayangkan kalau mereka ini sudah termakan oleh, misalkan, kadung nggak suka sama seseorang. Mereka ini membaca berita-berita yang salah. Saat polisi merilis, mereka tuh sudah bilang, oh ini si ini nih, ini si itu loh, seperti itu gitu. Nah, tujuan saya sebenarnya ke arah orang-orang ini tadi, agar mereka ini tidak, yuk kita sama-sama kumpulkan informasi itu dari banyak tempat. Jangan cuma ke satu tempat, Ya. karena internet ini memang, sosial media ini jahatnya seperti itu tadi. Kalau kita sudah menyukai sesuatu, mereka hanya menghidangkan sesuatu yang kita suka saja. Jadi kalau menurut saya tuh otak kita lama-lama jangan jadi kecil terus kita jadi picik gitu. Nah, Ya. saya lebih menitik beratkan pada hal tersebut tadi, yang jika saat saya membuka ramalan ini, saya minta orang itu untuk berpikir semua possibilities itu sangat banyak dan itu sangat mungkin untuk terjadi. Intinya itu, Mbak. Betul, ya. Jadi pakai azas praduga tak bersalah ya, Kang Heri ya, sebagai lawyer ya. Saya bukan ahli hukum, tapi kita harus menghormati azas praduga tak bersalah. Praduga Termasuk tak bersalah, ya. ketika Kang Heri mungkin yang saya amati ngonten atau dekat dengan Danu, sebenarnya bukan dalam kapasitas membela, karena siapapun belum ditetapkan siapa pelakunya, dan kita berkewajiban untuk bantu kepada semua orang. Bahkan termasuk ketika misalnya si pembunuh itu sudah tertangkap atau sudah ditetapkan, juga kita tidak boleh langsung. Nah, begini ya, menghindari. saya Ya. dalam hal ini saya juga izin nih sedikit memberikan Silakan, klarifikasi terkait hal ini. Jadi begini, sebetulnya kan kita juga semua tahu ya bahwa di dalam kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini, semua statusnya menjadi saksi. Sebetulnya saya tidak ada kedekatan yang spesial banget dengan Danu sekalipun, ya kan? Tidak seperti itu. Jadi intinya beginilah, kita yang pertama berbicara kepada dasar dulu ya, bahwa setiap
warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Jadi saya Setuju. melihat dalam hal ini saya melihat apalagi sekarang masihnya status saksi. Apabila misalkan ada seseorang yang misalkan gitu kan butuh pendampingan hukum, terus dia pada dasarnya sudah di pengadilan dan statusnya menjadi misalkan tersangka, kan kalau belum putusan pengadilan itu istilahnya belum sah bahwa dia itu sebagai seorang pelaku kan, seperti itu. Iya, kalau misalkan belum putusan pengadilan. Jadi kalau misalkan orang tersebut meminta bantuan pendampingan, saya akan berusaha kalau misalkan itu layak untuk dapat memberikan bantuan pendampingan hukum tanpa melihat siapa-siapa, kan seperti itu. Jadi dalam konteks kasus Subang ini siapapun nanti pelakunya, saya sangat mendukung pihak polisian tidak pandang bulu gitu. Hilang lagi. Saya yang hilang memang lagi. terlibat Tapi kalau saya melihatnya ini masih sesuai dengan apa yang dia lakukannya, karena ini merupakan tindakan pidana, ya harus dipertanggungjawabkan secara pidana siapapun itu, gitu loh Mbak, maksudnya. Oke, setuju. Saya setuju. Mbak, Oke. bentar Mbak. Mas Den. Izin Mbak. Izin Mbak. Silakan. Silakan Mas Denny Mbak. Silakan. Kalau saya itu tuh, Rame nih. saya ini tuh Rame nih. saya orang yang selalu mencoba untuk melihat tanda dari sang kuasa. Jadi pada dasarnya tidak ada satu hal itu yang kebetulan, Mbak. Nah, Betul. Setuju. maksudnya tidak ada yang kebetulan itu, kita melihat segala sesuatu itu kayak terjadi ya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, kita jalan. Padahal kalau kita melihat dengan teliti, Tuhan itu tidak pernah menunjukkan sesuatu dan tidak ada yang namanya kebetulan. Nah, tadi kok yang dilalah, Kang Heri ini ngomong waktu tidak pandang bulu, itu berhenti. Nah, berarti mungkin Tuhan meminta kita menggarisbawahi kata-kata yang tidak pandang bulu tadi loh, Mbak. Nah, berarti kalau tidak pandang bulu itu berarti ini sosoknya pasti berbulu. Nah, berbulu itu tahu ya maksudnya ya. Berarti kan seseorang yang mengenakan sesuatu, begitu, seperti itu. Kalau boleh saya arahkan lagi untuk Kang Heri, jangan berkomentar karena beliau ini seorang lawyer ya. Tapi kalau saya tadi tuh melihat pas bicara pandang bulu kok berhenti gitu loh. Ini berarti ini pandang bulu nih. Nah, berarti yang ditakutkan ini mungkin adalah jangan-jangan memang saat ini sedang pandang bulu. Jangan-jangan loh ya, saya duga loh ya tadi ya. Ya. Berarti bulu yang mana ini yang harus kita lihat nih, seperti itu. Karena saya merasa memang Kang Heri ini yang paling dekat yang ada di situ. Bahkan kalau boleh saya cerita, Mbak, saya pikir di antara Mbak Uni, saya, Bu Hastri sekalipun, dan orang-orang yang ada di situ, kayaknya mungkin Kang Heri ini yang lebih tahu deh kondisi sekarang ini. Iya. Iya, makanya dia senyum-senyum terus ya, Mas Denny ya. jadi gini nih, nah ini kan adili di banyak. sini. Boleh dia jadi lawyer, tapi hostnya saya, jadi kita adili. Enggak bercanda. Saya izin dulu nih sama Mbak Uni nih. Saya izin silakan, nih. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Dani. Tadi kan Mas Denny ya, tadi kan kita berbicara banyak sekali pandangan netizen ya terkait pro dan kontra ini. Nah, kita ini sekarang kan bertiga ini. Mas Denny aja sekarang ini juga menunjukkan salah satu bukti dari sudut pandang Mas Denny terkait tidak pandang bulu nih. Nah, tadi kan Mas Denny bilang ya kan, ini jangan-jangan